memeriksanya dengan mikroskop, ia melihat kalau di dalam otak pasien ada seorang bayi. Fenomena ini sangatlah aneh. Jin bersiap untuk mengeluarkannya dengan paksa. Tapi sekarang, tiba-tiba kepalanya merasakan rasa sakit yang sangat menusuk, yang tak bisa ia tahan. Tapi saat itu ia terus memaksa untuk menahan rasa sakitnya. Ia tetap melanjutkan operasi. Akhirnya, pasien berhasil diselamatkan. Bayi prematur juga berhasil dikeluarkan. Ia pun melihat bayi prematur itu, melihatnya lebih dekat lagi. Untung saja, barusan itu hanya halusinasi. Asistennya masuk dengan tergesa. Ia melapor pada dokter Jin kalau pasiennya telah pergi. Mereka pun langsung mencari pasien yang menghilang. Tapi ternyata pasien datang dari belakang. Ia mengambil bayi prematur itu. Saat dokter Jin keluar untuk mencarinya, sekarang, ada botol pil yang jatuh menuruni tangga. Dokter Jin mengambil dan menyimpannya. Ia bergegas naik tangga. Setelah naik sampai lantai 18, ia bertemu dengan pasien itu. Ia berlutut, sambil memegang toples yang berisi bayi prematur. Saat dokter Jin melihatnya, ia sakit kepala lagi. Sekarang, sang pasien berdiri dan berkata, "Kembalilah ke dunia itu." Setelah itu, ia naik ke lantai atas. Dokter Jin langsung mengejarnya. "Tangkaplah bayi ini." Tapi saat hendak memberikannya, tak sengaja toples itu terlempar jauh. Jin berusaha untuk menangkapnya. Alhasil, ia harus terjun dari tangga. Ia jatuh menuruni tangga sambil memegang toples itu. Jatuh ke alam misterius. Saat terbangun, dirinya telah terbaring di tengah hutan belantara. Jin hanya membawa satu kotak P3K. Tiba-tiba, muncul lentera dari kejauhan. Jin cepat-cepat meminta bantuan. Tapi saat berjalan, ia melihat ada 3 samurai yang telah mengepungnya. Jin mengira kalau dirinya sedang ikut syuting drama kolosal. Jadi ia bersembunyi di sana menonton mereka. Tapi sekarang, pemuda itu menebas samurainya. Darah segar menciprati wajahnya. Saat Jin menjilatnya, rasanya asin. Tiba-tiba ia panik. Sekarang, Jin ketahuan oleh para samurai. Ia menyerang mereka dengan parang. Tapi untungnya, seorang bocah berhasil menyelamatkan Jin. Ia berteriak agar Jin pergi. Tapi dirinya kena sial. Dahinya terkena tebasan samurai yang ada di belakangnya. Ia langsung jatuh ke tanah. Samurai masih ingin menantang Jin untuk bertarung. Alhasil, Jin menyilaukan matanya dengan senter. Saat ini, muncul lentera dari kejauhan. Rupanya datanglah perwira dan prajurit. Para prajurit yang ketakutan, langsung mundur. Tapi saat itu, sang bocah berada dalam bahaya. Ia harus segera dioperasi. Di tengah bahaya ini, Dr. Jin meminta prajurit untuk membawa bocah itu pulang. Setelah itu, ia masuk ke dalam ruangan untuk mencari alat-alat yang bisa digunakan. Ia juga menyuruh wanita itu untuk mensterilkan alat-alat ini dengan air mendidih. Ia juga merebus kain putih dan memotong kain 20 cm, juga menggantikan bajunya dengan pakaian bersih. Setelah itu masuk ke dalam ruangan. Ia membuka kotak P3K dan memasang peralatan. Menyiapkan tempat jarum, dan pinset serta tang. Di sana juga ada gunting, sarung tangan, dan benang jahit. Juga tersedia jarum anestesi sederhana. Bisa dibilang, semua alatnya telah siap. Sekarang, ia akan memulai operasinya. Mana cara dokter melakukan operasi di zaman kuno? Jin membuat masker medis sendiri. Ia membersihkan luka dengan arak. Setelah itu menutupnya dengan kain putih. Ia melakukan anestesi dengan jarum, lalu menginjeksikan ke bagian otak. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengambil pisau bedah, bersiap untuk membelah tulang tengkorak. Tapi saat ini, ibu bocah itu masuk ke dalam. Sang ibu bertindak gegabah. Ia menarik pisau dari lengannya dan mengancam Jin. "Kalau putraku meninggal, kau tak akan bisa keluar dari ruangan ini." Tapi sekarang, Jin menatapnya dengan tegas. Sebagai dokter, Jin harus menjunjung integritasnya. Setelah merobek daging dengan pisau, ia mengambil batang besi panas untuk menghentikan luka. Setelah itu mengambil gada untuk membuka tulang tengkorak. Karena alat itu terbuat dari kayu, ia membutuhkan beberapa pukulan untuk bisa membukanya. Sang ibu yang ada di samping terus memperhatikannya. Sang ibu sangat khawatir. Ia mencabut pisaunya dan meneriaki Jin. Ia ingin membunuhnya. Jin yang tak mau berdebat, menyeretnya ke depan bocah itu. Lalu bilang padanya, "Aku sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Anda lihat kan?" Sang ibu pun bangkit. Sang ibu memanggil putrinya agar ikut membantu. Dengan kerja keras ketiganya, operasi berjalan dengan lancar. Darah yang membeku berhasil dikeluarkan. Langkah terakhir, Jin menggunakan tangannya yang terampil untuk menjahit luka bekas operasi dengan kawat besi. Gadis itu sangat bersemangat saat melihat Jin. Setelah istirahat 3 hari penuh, ia akan sembuh. Saking lelahnya, Jin belum sempat menjawab pertanyaan gadis itu. Ia sudah terlelap duluan. Setelah membuka matanya, hari sudah pagi. Ia berdiri dan melihat sekitar. Setelah itu menamparkan wajahnya sendiri. Nampaknya ia tak sedang bermimpi. Ia membuka pintu dan bergegas keluar dari sana.
Kejadian ini benar-benar membuatnya tercengang. Ia kembali dan bertanya pada wanita cantik. Sekarang tahun berapa ya? 1862. Rupanya dirinya kembali ke zaman Edo. Jin belum bisa menerima kenyataan ini. Saat ini semua orang sedang mendambakan makanan. Jadi hal prioritas yang harus Jin lakukan yakni memasak makanan. Rupanya nasi bakar dengan kayu di zaman kuno aromanya sangat harum. Setelah makan nasi dengan porsi besar, Jin mulai menganalisis ingatannya. Pasien aneh itu, asal ia bisa menemukan pasien itu, ia pasti bisa kembali ke masa depan. Jin pun meninggalkan sepucuk surat. Ia datang ke desa sendirian. Saat melihat air sungai yang jernih, Jin penasaran, apakah ia bisa kembali pulang dengan melompat ke sungai? Tiba-tiba kakinya bergerak tanpa sadar. Saat ini, seorang samurai berlari dari belakang. Ia mendorong Jin hingga terjatuh. Hei, dasar bodoh. Kau belum ingat ya? Saat Jin melihatnya, sepertinya wajah itu familiar. Jin menanyakan namanya, tapi saat itu, sang paman sudah dipanggil oleh rekannya. Jin melihat punggung paman itu sambil berpikir. Ia pun langsung mengikutinya. Saat melakukan perjalanan ke pasar, ia langsung kaget dengan kemegahan pasar itu. Sekarang, ada bocah yang meraih tangan Jin. Ia menawarkan edamame pada Jin. Tapi fokus Jin saat itu, ia hanya ingin bertemu dengan paman itu. Begitu melihat sang paman, ia langsung mengejarnya. Dasar pelit. Kepalanya berdarah. Semua orang mengira kalau wanita itu telah meninggal. Tapi dengan pertolongan Jin, pendarahannya berhasil dihentikan. Tapi tetap saja, wanita ini harus segera dioperasi. Tapi sekarang, peralatannya masih ada di rumah besar. Ia pun meminta sang paman untuk pergi mengambil peralatan ke rumah besar. Jin membawa wanita itu masuk ke dalam ruangan. Setelah itu membersihkan luka sebelum operasi dimulai. Sang paman yang bergegas dengan cepat. Tak lama kemudian, sampai di rumah besar. Begitu melihat kedatangan paman, gadis itu langsung mengemasi semua peralatan operasi. Ia bergegas keluar dengan membawa kotak obat. Tapi ia tak memberikannya pada sang paman. Justru, gadis itu memutuskan untuk mengantarkan kotak itu sendiri. Meski hujan turun dengan deras, ia tak mempedulikannya. Ia terus berlari sambil membawa kotak obat. Bahkan meski terjatuh, ia langsung berdiri, lalu terus berlari. Saat ia bergegas ke kamar, seluruh tubuhnya basah kuyup. Telapak kakinya penuh dengan lumpur. Lututnya juga memar. Tapi untungnya, ia datang tepat waktu. Jin segera memulai operasinya. Tapi saat ini, Jin melihat kalau obat bius tak ada di dalamnya. Kali ini ia akan membedah otak. Tanpa obat bius, pasien akan merasa kesakitan. Ditambah lagi, kondisi wanita makin lemah. Tapi demi bisa bertahan hidup untuk merawat anaknya, ia memilih untuk menahan rasa sakitnya saat melakukan operasi. Apa boleh buat, Jin tak punya pilihan lain selain setuju. Jin langsung memakai sarung tangan putih. Ia membedanya dengan hati-hati. Tapi baru langkah pertama, wanita itu langsung berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Jin menyuruh gadis itu untuk menahan sang wanita. Kalau tidak, operasi tak akan berjalan mulus. Setiap Jin melakukan tindakan operasi, wanita itu akan menjerit tanpa henti. Sementara saat Jin melakukan operasi tahap akhir, sang wanita yang tak bisa menahan rasa sakit, langsung menjerit dan pingsan. Tubuhnya masih gemetar menahan rasa sakit. Jin yang tengah memegang benang jahit, duduk terkulai tak berdaya. Sekarang, anaknya menyanyikan sebuah lagu untuk ibunya. Ibu tenang saja, tak akan sakit kok. Tiba-tiba dengan ajaibnya wanita itu bangun. Ia menjulurkan tangannya dan memeluk putranya. Melihat anak itu menangis, Jin menarik benang di tangannya. Ia berkonsentrasi untuk menyelesaikan operasi dengan cepat. Jin berhasil menyelamatkan wanita itu. Mungkin saja, ini terjadi karena tekad kuat seorang dokter. Saat malam tiba, Jin tiba-tiba ingat dengan pacarnya. Ia mengeluarkan foto yang ia simpan. Tapi saat melihat tangan pacarnya di foto itu, posisinya berubah. Tangan kiri menjadi tangan kanan. Tiba-tiba Jin pun menyadari, orang-orang yang ia selamatkan di zaman kuno ini, mungkin telah menulis ulang sejarah. Ini seolah tampak seperti kupu-kupu, hidupnya di masa depan akan terpengaruh. Lalu, Jin akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Sementara saat ia mencoba untuk memikirkannya, terjadi wabah di dunia yang paling parah dalam sejarah. Wabah kolera menyebar.